Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Saya Hesti Rosdiana. Saya biasa dipanggil Hesti. Perkenalkan, saya salah satu dosen dari Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai etnisitas sebagai penyebab konflik. Dalam membahas etnisitas sebagai penyebab konflik, ada 4 hal yang harus saya sampaikan. Pertama adalah histori etnisitas sebagai penyebab konflik. Yang kedua, perdebatan etnisitas sebagai penyebab konflik. Ketiga, etnisitas sebagai penyebab konflik. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan konflik etnis, seperti faktor psikologis, identitas etnis, dan juga simbolisme etnis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai histori etnisitas sebagai penyebab konflik. Dalam pembahasan pertama ini, kita akan melihat bagaimana etnisitas dijadikan sebagai sebab suatu konflik di suatu wilayah. Persoalan identitas etnis sebagai penyebab konflik bisa dilihat pada zaman kuno, di mana pada saat itu ada 3 kelompok besar yang mendominasi sebagai aktor penting dalam konflik etnis, yaitu adalah orang Ibrani, kemudian kerajaan Babilonia, dan juga Mesir kuno. Ketiga etnis tersebut pada saat itu mewakili 3 peradaban besar yang berada di kawasan Timur Tengah dan juga wilayah Afrika Utara. Ketiga etnis ini menyumbang persejarah perkembangan penyebab konflik etnis yang dilihat dari kepentingan politik, keagamaan, dan ekonomi yang saling bertabrakan. Secara historis, sebagian besar konflik melibatkan sedikit atau tidak ada kekerasan. Sebagian lainnya diekspresikan melalui ekspresi keagamaan, persaingan ekonomi, segregasi sosial, persaingan partai politik berbasis etnis, atau dengan cara damai lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perdebatan etnisitas sebagai penyebab konflik. Untuk melihat perdebatan etnisitas sebagai penyebab konflik, kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah instrumentalis dan yang kedua adalah sudut pandang psikokultural. Dalam sudut pandang instrumentalis, identitas etnis hanya dijadikan sebagai alat untuk mengejar suatu kepentingan, baik itu kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan terkait pengaruh. Dalam pandangan yang pertama ini, konflik etnis ini memiliki ciri seperti misalnya bersifat cair dan bisa dimobilisasi tergantung konteks politik. Kemudian elit menggunakan etnisitas untuk membangkitkan solidaritas kelompok, menciptakan narasi kami versus mereka, dan lebih dipicu oleh adanya ketimbangan kekuasaan atau distribusi sumber daya alam. Dalam pandangan yang pertama ini, misalnya kita bisa lihat dalam contoh di kasus konflik Rwanda di tahun 1994, di mana pada saat itu elit Hutu menggunakan narasi etnis untuk menghasut kekerasan terhadap Tutsi untuk mempertahankan kekuasaan Hutu di Rwanda pada saat itu. Pandangan yang kedua adalah psikokultural. Berbeda dengan instrumentalis yang mengatakan bahwa identitas etnis dijadikan sebagai alat untuk mengejar kepentingan, dalam pandangan psikokultural, konflik etnis dipandang sebagai hal yang nyata. Jadi artinya suatu konflik etnis itu terjadi karena memang adanya perbedaan atau benturan dari identitas suatu etnis yang berada di suatu wilayah. Dalam pandangan yang kedua ini, konflik etnis memiliki ciri-ciri seperti etnisitas adalah bagian dari identitas psikologis yang kuat. Artinya bahwa etnisitas ini tidak mudah berubah dan berakar dari pengalaman kolektif. Muncul karena adanya eksistensi budaya, bahasa atau nilai-nilai kelompok etnis, dan ketidakmampuan kelompok dalam mengakui atau menghormati identitas satu sama lain, sehingga hal ini memicu terjadinya konflik etnis. Bisa dilihat misalnya dalam konflik Israel-Palestina, yang kita tahu bahwa Israel-Palestina ini bukan hanya persoalan konflik mengenai klaim wilayah, tapi juga terkait etnisitas, misalnya terkait pengakuan, terkait martabat, dan juga identitas historis yang bertabrakan antara bangsa Israel dan juga Palestina. Etnisitas sebagai penyebab konflik. 17,4% dari total populasi dunia rentan menghadapi persoalan etnisitas dalam bingkai kelompok minoritas. Sejak akhir Perang Dunia II hingga saat ini, jumlah konflik etnis yang mengarah pada konflik kekerasan sangat berfluktuatif. Kekuasaan politik oleh kaum minoritas menjadi penyebab utama konflik etnis yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Stuart D. Kaufman mengatakan bahwa konflik etnis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor psikologis, faktor identitas kelompok, dan juga simbolisme etnis. Ketiga faktor tersebut akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Pertama adalah faktor psikologis dalam konflik etnis. Sekiranya ada 5 faktor psikologis yang bisa untuk menganalisa kenapa suatu etnis itu bisa terjadi konflik. Yang pertama adalah faktor identitas sosial dan polarisasi kelompok. Dalam faktor yang pertama ini berbicara tentang bagaimana individu cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu dan membedakan diri dari kelompok lain. Untuk faktor yang kedua, yaitu stereotip dan prasangka, yang mana faktor itu membahas tentang stereotip negatif terhadap kelompok lain
dapat memperkuat ketegangan dan memperburuk hubungan antar kelompok. Misalnya dalam konflik di Rwanda tadi, di mana kemudian Hutu membuat propaganda dan narasi yang menggambarkan Tutsi sebagai kecoa yang harus dimusnahkan, yang ini pada akhirnya memicu eskalasi konflik di Rwanda yang lebih tinggi lagi setelah adanya narasi yang dikomunikasikan oleh Hutu tersebut. Kemudian, faktor psikologis yang ketiga adalah berbicara tentang rasa ketidakadilan dan trauma kolektif. Dalam faktor yang ketiga ini, memori kolektif tentang ketidakadilan historis menanamkan rasa dendam dan keinginan untuk membalas dendam. Trauma kolektif yang ada pada konflik sebelumnya membuat suatu kelompok rentan terhadap manipulasi politik dan propaganda yang membangkitkan luka lama. Misalnya dalam kasus Rohingya, di mana Rohingya selalu dipandang sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Padahal secara historis orang-orang Rohingya adalah orang-orang yang memang sejak dulu menduduki wilayah Rakhine. Namun atas narasi tersebut yang ini kemudian membenarkan warga Myanmar atau junta militer kemudian melakukan penindasan dan kekerasan terhadap Rohingya hingga mengusir Rohingya dari Myanmar. Faktor psikologis yang keempat adalah dilema keamanan etnis. Dilema keamanan etnis ini berbicara tentang ketika suatu kelompok merasa terancam oleh kelompok lain, maka mereka akan mengambil langkah untuk melindungi diri yang dianggap sebagai ancaman oleh kelompok lain. Hal ini akan menciptakan lingkaran ketidakpercayaan dan eskalasi konflik yang semakin tinggi. Misal dalam konflik Nagorno-Karabakh, di mana orang Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh merasa terancam oleh adanya pemerintah Azerbaijan. Faktor psikologis yang terakhir adalah peran pemimpin dan propaganda. Dalam faktor yang terakhir ini berbicara tentang bagaimana pemimpin politik atau kelompok tertentu sering memanfaatkan faktor psikologis untuk memobilisasi massa dan memperburuk ketegangan etnis yang sudah terjadi. Propaganda yang mengandung ujaran kebencian dapat memperkuat ketakutan dan kebencian terhadap kelompok lain. Faktor berikutnya adalah faktor identitas. Berbeda dengan faktor psikologis yang memiliki 5 faktor yang memicu terjadinya konflik etnis, dalam identitas ini ada 4 faktor yang memicu terjadinya suatu konflik etnis. Pertama adalah eksklusivitas identitas etnis. Pada faktor yang pertama ini membahas tentang bagaimana identitas kelompok yang terlalu eksklusif menyebabkan kesenjangan in-group kelompok sendiri dan out-group di kelompok lain. Misalnya dalam konflik yang terjadi antara Tamil dan Sinhala, di mana etnis Sinhala mendominasi pemerintahan dan mempromosikan Sinhala sebagai orang yang asli Sri Lanka yang mendiami wilayah Sri Lanka tersebut. Faktor yang kedua adalah diskriminasi dan marginalisasi. Jika suatu kelompok merasa didiskriminasi atau dimarginalkan berdasarkan identitas etnisnya, maka mereka akan merasa terancam dan berpotensi untuk melawan. Sementara faktor identitas yang ketiga berbicara tentang perasaan superioritas dan nasionalisme etnis. Pada faktor yang ketiga ini membahas tentang ketika suatu kelompok merasa lebih unggul secara budaya, agama, atau sejarah dibandingkan kelompok lain, mereka dapat menindas atau menguasai kelompok lain seperti yang terjadi antara Israel Palestina, di mana secara budaya, kemudian secara bahasa atau secara historisnya mereka lebih dulu untuk menduduki wilayah Palestina sehingga mereka membenarkan apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Faktor identitas yang keempat adalah faktor trauma kolektif dan mitos sejarah. Konflik seringkali mewariskan narasi sejarah yang membentuk identitas kolektif suatu kelompok. Terakhir adalah simbolisme etnis. Sama seperti faktor identitas etnis, dalam simbolisme etnis terdapat 4 faktor yang memicu terjadinya suatu kelompok etnis. Yang pertama adalah mitos dan narasi sejarah. Setiap kelompok etnis memiliki narasi historis yang membentuk identitas mereka. Jika narasi ini menggambarkan kelompok mereka sebagai korban, ketidakadilan, atau pewaris kejayaan yang terancam, maka mereka akan cenderung melihat kelompok lain sebagai musuh. Misalnya, yang terjadi antara India dan Pakistan terkait konflik Kashmir. India memandang Kashmir sebagai bagian sah dari integritas nasional mereka, sejak Maharaja Kashmir pada saat itu bergabung dengan India di tahun 1947. Simbolisme etnis yang kedua adalah simbol identitas dan eksklusif, berbicara tentang bagaimana simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, bahasa, atau tempat suci dapat digunakan untuk membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ketika suatu kelompok merasa bahwa simbol mereka diremehkan atau dihancurkan oleh kelompok lain, hal ini akan memicu terjadinya kemarahan dan konflik etnis. Faktor ketiga adalah ketakutan simbolik dan dehumanisasi kelompok lain, membahas tentang jika suatu kelompok percaya bahwa identitas dan keberadaannya sedang terancam oleh kelompok lain, maka mereka cenderung bereaksi secara agresif. Proses dehumanisasi atau menggambarkan kelompok lain sebagai ancaman yang bukan manusia dapat memperburuk suatu konflik, misalnya seperti yang dilakukan oleh Nazi kepada kaum Yahudi, di mana Yahudi
di mana Nazi menciptakan mitos bahwa Yahudi adalah simbol kerusakan moral dan merupakan musuh yang berada di dalam negara dan bisa merusak negara dan ekonomi negara Jerman pada saat itu. Terakhir adalah mobilisasi politik dengan simbolisme etnis. Pada faktor yang keempat ini atau faktor yang terakhir ini berbicara tentang bagaimana perilaku pemimpin politik seringkali mengeksploitasi simbolisme etnis untuk membangkitkan emosi dan mendapat dukungan. Dengan memanfaatkan mitos sejarah dan simbol etnis, mereka dapat memicu konflik demi kepentingan politik mereka sendiri. Seperti yang terjadi di dalam konflik Sudan, di mana ketika pemerintah Nuer menuduh Dinka sebagai etnis yang ingin menguasai Sudan secara besar gitu. Demikian penjelasan saya mengenai etnisitas sebagai penyebab konflik. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.